Pada saat Wang Lin muncul, 3 akal ilahi yang kuat bergegas mendekat. Pada saat mereka tiba, Wang Lin menghilang dan tidak mengeluarkan aura. 2 di antara mereka tampak takut satu sama lain. Jadi setelah keduanya mencari di daerah itu, mereka mundur. Hanya akal ilahi lainnya yang dengan kejam menyapu seluruh planet ini. Setelah tidak menemukan apa-apa, itu mendengus dingin dan kemudian menghilang. Dengusan dingin orang ini menyebar ke seluruh planet dan juga memasuki telinga Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di dataran di bagian utara planet ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berpikir. 1 ascenden tahap pertengahan dan 2 ascenden tahap awal. Sistem bintang Alhiven ini menarik. Energi spiritual yang begitu kaya, tetapi planet kultivasi ini hanya memiliki 3 kekuatan, dan masing-masing kekuatan hanya memiliki 1 kultivator ascenden. Jika planet ini Ranyun berada di aliansi budidaya, aku khawatir itu akan dirampok, diambil alih oleh monster tua di langkah kedua, atau negara budidaya peringkat 6 akan bermigrasi ke sini. Tidak mungkin planet seperti ini hanya akan memiliki 3 kultivator ascenden di sistem bintang aliansi. Sementara Wang Lin merenung, auranya mulai mundur. Dalam sekejap, aura ascendennya menghilang dan dia hanya menampilkan aura seorang kultivator formasi inti. Kultivasi Wang Lin sudah pada tahap awal ascenden dan jiwa asalnya sangat aneh. Kecuali ada seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dia yang dekat, tidak mungkin untuk melihat kultivasinya hanya dengan sapuan akal ilahi. Tentu saja, ini bukan kasus untuk monster tua yang berada di langkah kedua. Aku seharusnya tidak ditemukan jika aku bersembunyi di sini. Bahkan jika Alser dan lainnya mengejarku ke sistem bintang Alhiven, mereka tidak akan berpikir aku akan bersembunyi di planet kultivasi seperti ini. Mata Wang Lin menyala dan perlahan-lahan menjadi semakin ganas. Meskipun matanya masih jernih, kilau yang memikat itu hilang. Dari ekspresi keempat orang itu, planet Donglin sangat kuat. Sebelum aku cukup kuat, aku tidak boleh pergi ke sana. Wang Lin mengungkapkan senyum. Angin musim semi yang lembut berhembus dan kemudian semua rasa dingin di wajahnya menghilang. Dia mengambil pedang terbang yang tampak biasa dan terbang di atasnya. Saat dia terbang, penampilannya perlahan berubah. Tidak lama kemudian, seluruh penampilannya berubah total. Pada saat ini bahkan orang yang mengenalnya tidak akan bisa mengenalinya. Hampir semua kultivator tingkat tinggi pandai dalam jenis mantra yang mengubah penampilan. Namun untuk para kultivator tingkat tinggi, mantra ini memiliki terlalu banyak kelemahan. Setiap kultivator tingkat tinggi hanya perlu sedikit fokus untuk melihat beberapa petunjuk, dan saat menghadapi orang dengan mantra penglihatan, mereka akan dapat melihat sekilas. Namun Wang Lin berbeda. Dia tidak menggunakan mantra, itu dilemparkan oleh pelindung surgawi yang bersembunyi di bayangannya. Tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Setelah terbang dalam waktu singkat, sebuah kota muncul di depannya. Kota ini dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari batu besar berwarna biru dan memberikan keagungan. Di atas gerbang ada 2 karakter besar. Keluarga San, Wang Lin menyingkirkan pedang terbang di luar kota dan mendarat. Dia membersihkan pakaiannya dan dengan tenang berjalan menuju kota. Mungkin itu karena mereka memperhatikan bahwa dia hanya pada tahap akhir formasi inti, tetapi penjaga kota tidak terlalu ketat dalam inspeksi. Mereka hanya mengatakan kepadanya bahwa ada gua kultivasi yang disiapkan khusus untuk para kultivator asing. Wang Lin membayar batu roh untuk tempat tinggal sementara dan menerima token. Kemudian dia berjalan ke kota yang dikendalikan oleh keluarga San. Ada banyak manusia di kota ini, tetapi ada juga banyak kultivator. Semua jenis toko yang dipenuhi barang-barang yang biasanya dibutuhkan para kultivator berjajar di tepi jalan. Tentu saja, ada beberapa toko hanya untuk manusia juga. Wang Lin tidak merasa tidak nyaman saat berjalan di jalan, seolah-olah dia adalah seseorang dari kota ini. Karena dia memutuskan untuk menetap di sini, dia akan mencari tempat tinggal. Setelah memasuki bagian utara kota, Wang Lin segera merasakan keheningan dan energi spiritual yang tebal yang menutupi daerah ini. Ada banyak rumah terpencil dengan batasan menjaga mereka. Ada batasan di pintu masuk yang mencegah manusia masuk. Ada juga batu setinggi 300 kaki dengan 7 atau 8 token hitam tergantung di atasnya. Ada seorang pemuda Naschen Soul duduk di bawah batu. Matanya tertutup dengan aliran udara panas keluar dari hidungnya. Wang Lin berdiri di luar pintu masuk dan melihat ke dalam. Pembatasan itu sangat sederhana di matanya. Dia bahkan tidak perlu memecahkannya dan hanya berjalan masuk tanpa menimbulkan reaksi dari pembatasan. Saat dia melihat batasan itu, pria muda di bawah batu itu membuka matanya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, hanya ada 8 kamar terbuka. Yang mana yang kamu mau? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang bertanya, apakah ada perbedaan? Pria muda itu memperlihatkan ekspresi tidak sabar dan berkata, kamar atas berharga 1000 batu roh berkualitas tinggi dan kamar rendah harganya 100. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengeluarkan 100 batu roh dan meletakkannya. Pria muda itu menunjukkan ekspresi jijik saat dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan batu-batu roh. Dia mengambil token dari batu, melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, rumah kelima dari barat, pergi. Setelah itu pemuda itu memejamkan matanya dan fokus pada kultivasi. Wang Lin menangkap token dan melihatnya.
Ada dua batasan pada token, dan salah satunya adalah untuk melewati pintu masuk. Wang Lin menarik pandangannya, meletakkan token itu, dan berjalan ke dalam. Pada saat dia masuk, pria muda di bawah batu itu membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan jijik. Kultivator asing lain yang ingin meminjam energi spiritual dari keluarga Sanku untuk membentuk Nascent Soul. Bagaimana bisa membentuk Nascent Soul menjadi begitu mudah? Bakat orang ini cukup rata-rata, bahkan mencapai tahap formasi inti mungkin karena pil. Wang Lin secara alami mendengar kata-kata pemuda itu. Dia berbalik dan melihat ke belakang sebelum melanjutkan ke depan. Segera, dia tiba di depan rumah kelima dari barat. Rumah itu tampak sederhana, tetapi dipenuhi dengan energi spiritual. Setelah melihat sekeliling ruangan, Wang Lin puas. Hanya ada satu tempat tidur dan tikar meditasi. Ada juga tungku pil dan ruang kultivasi semi tertutup. Meskipun kecil, sangat elegan. Di luar ruangan, Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan menyempurnakan pembatasan di rumah. Ini membuat pembatasan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia duduk dalam posisi lotus di dalam ruangan dan menghirup energi spiritual yang tebal. Ekspresinya rileks saat energi spiritual memenuhi tubuhnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin melepaskan seteguk udara kotor dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Sudah lama sejak aku mengolah energi spiritual. Sayangnya, tidak peduli seberapa padat energi spiritualnya, itu tidak akan meningkatkan tingkat kultivasiku. Hampir semua giok langit di tas Wang Lin habis saat ia menerobos ke tahap ascenden. Tidak ada yang cukup baginya untuk berkultivasi setiap hari. Ada 5 tetes cairan surgawi yang tersisa. 4 tetes yang aku ambil saat aku berada di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi memungkinkan tubuhku memiliki energi celestial yang tak ada habisnya. Tetapi itu jelas tidak akan bertahan lama. Hanya dalam beberapa tahun, cairan celestial di tubuhku akan habis dan aku tidak akan memiliki energi celestial lagi. Juga, 1 tetes cairan ini memungkinkanku untuk masuk ke tahap ascenden, tetapi jumlah energi celestial yang dibutuhkan setelahnya jauh lebih tinggi. Mengkonsumsi beberapa sekarang tidak akan memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Daripada membuang-buangnya sekarang, lebih baik menyimpannya saat aku terluka atau saat aku membutuhkan energi celestial yang tak ada habisnya untuk waktu yang singkat. Mempertimbangkan semua ini, hal pertama yang perlu aku lakukan adalah mendapatkan cukup giok langit untuk kebutuhan kultivasi harianku. Langit di luar secara bertahap menjadi gelap, menyebabkan ruangan menjadi gelap juga. Wang Lin melambaikan tangannya dan obor segera menyala dengan api berderak. Rumah itu segera diselimuti oleh cahaya dari obor. Ada manik biru seukuran kepalan tangan di langit-langit. Asap dari lilin naik dan diserap oleh manik-manik. Segera, manik-manik itu penuh dengan asap dan mulai menyala. Fenomena ini membangkitkan minat Wang Lin. Dia belum pernah melihat desain yang begitu cerdik. Dia melihat manik biru yang seterang bulan. Setengah batang dupa waktu kemudian, manik di dalam bersinar terang dan cahaya biru jatuh. Itu sangat lembut, tetapi itu memadamkan lilin. Manik itu sekarang menjadi satu-satunya yang menerangi ruangan. Ada 3 batasan di dalam manik. Ketiganya mengumpulkan asap, mengubah asap menjadi panas dan menggunakan panas untuk menghasilkan cahaya. Dalam hal ini, sistem bintang Alhiven jauh lebih baik. Aroma samar cendana datang dari manik. Formasi ketiga adalah bau cendana ini. Mata Wang Lin menyala. Tidak hanya tidak ada racun dalam bau ini, itu juga bisa mempercepat kecepatan kultivator. Itu adalah bahan alkimia yang tidak biasa. Sambil duduk di dalam ruangan, bagian luar sangat sunyi. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama dan sebuah pikiran memasuki benaknya. Setelah merenung sejenak, dia menghapus pikiran itu. Mencuri tidak mungkin, dan lagi pula jumlah giok langit yang kubutuhkan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para kultivator ascenden. Mungkin beberapa keluarga besar di sini sudah cukup. Namun jika aku melakukan ini, aku harus meninggalkan planet Ranyun dan pergi ke tempat lain. Jadi itu bukan rencana yang bagus. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangkat kepalanya dan membuat keputusan. Dia membuka tasnya dan beberapa bahan obat keluar. Dia memuntahkan seteguk energi asal dan mengelilingi bahan dengan itu. Bahan-bahan dengan cepat meleleh dan membentuk 3 cetakan sesuai dengan akal ilahi Wang Lin. Pedang terbang, cermin perunggu dan jepit rambut. Tangan Wang Lin membentuk segel dan banyak larangan mendarat pada mereka. Perlahan-lahan, ketiga harta itu mulai melepaskan tekanan. Juga, karena itu disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin, petir kadang-kadang akan muncul pada mereka. Setelah meletakkan batasan, Wang Lin merenung sejenak, mengingat kembali kultivator di Suzaku yang memiliki domain waktu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan karena memiliki dao sendiri, ia dapat menirunya dengan cukup baik. Dengan lambaian tangannya, cermin perunggu itu jatuh dan domain waktu memasukinya. Kemudian Wang Lin mengingat kembali.
Kali ini itu adalah domain ribuan ilusi tanpa kekerasan Liu Mei. Ilusi tak berujung melintas di benaknya sampai akhirnya berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki jepit rambut. Adapun pedang terbang, Wang Lin tidak menaruh domain apapun di dalamnya. Dia menempatkan jejak teleportasi di dalam pedang. Setelah melambaikan tangannya, 3 harta berkilau dan mendarat di tangan Wang Lin. Itu berputar sambil mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kualitas harta ini tidak bisa dibandingkan dengan harta langit yang nyata sama sekali, bahkan tidak yang kelas rendah. Namun energi celestial dapat digunakan untuk mengaktifkan domain dan mantra yang tersisa pada mereka. Bahkan tanpa energi celestial, kultivator di bawah tahap transformasi jiwa dapat mengaktifkan harta ini dengan energi spiritual mereka, tetapi kekuatan mereka akan jauh lebih lemah. Wang Lin berbisik, harta surgawi semu. Ini adalah harta kualitas tertinggi yang bisa dia buat. Bagaimanapun Wang Lin hanya memiliki pemahaman kasar tentang pemurnian harta. Sebagian besar pemahamannya berasal dari batu giok dari negara Houfen di Suzaku. Secara umum, dia tidak bisa membuat harta semacam ini. Namun Wang Lin memiliki dao sendiri dan kultivasinya telah mencapai tahap ascenden. Dan yang paling penting adalah kendali atas pembatasan. Dia tidak puas dengan harta ini. Setelah merenung, dia mengambil cermin perunggu dan mulai menyimpulkan batasan. Jika aku bisa memberi harta ini pengaruh warisan, harga pasti akan meningkat banyak. Wang Lin memejamkan matanya dan melanjutkan deduksi. Harta biasa hanya memungkinkan pengguna untuk menanamkan akal ilahi mereka sehingga mereka dapat menggunakannya secara bebas. Namun begitu dicuri, pemilik baru hanya perlu menghapus akal ilahi itu dan itu akan menjadi milik mereka. Hanya harta warisan yang tidak hanya jejak akal ilahi tetapi juga metode khusus untuk mengendalikannya. Jadi, bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Oleh karena itu, harta dengan warisan dihargai jauh lebih tinggi di antara harta dengan peringkat yang sama. Bendera 1 miliar jiwa dan kereta pembunuh dewa adalah harta semacam ini. Dia menutup matanya dan mulai merenungkan rahasia warisan. Namun hanya Grandmaster di pemurnian harta yang memiliki metode untuk memperbaiki harta dengan warisan. Metode-metode itu tidak akan mudah disebarkan dan jenis harta itu jarang disempurnakan. Itu sebabnya harta warisan jarang ada. Tidak lama kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Warisan, aku tidak bisa melihatnya. Mungkin aku memikirkan masalah ini dengan cara yang salah. Aku tidak perlu mencari cara untuk membuatnya membutuhkan warisan tetapi hanya menempatkan batasan padanya. Lalu aku akan menjual batu giok untuk melepaskan batasan beserta hartanya. Dengan cara ini meskipun tidak memiliki warisan, ia memiliki efek yang sama." Mata Wang Lin menyala. Poin kunci dari warisan semu ini adalah kekuatan pembatasan. Jika batasannya cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa merusaknya, maka meskipun itu tidak memiliki warisan nyata, itu akan memiliki efek yang sama dengan harta warisan asli. Pengurangan pembatasan melintas di mata Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan memberi batasan pada cermin. Pembatasan ini digabungkan bersama untuk membentuk rune hitam yang rumit. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melihat sekeliling ruangan sampai matanya mendarat di atas lilin. Dia menunjuk kandil dan segera menyala. Saat asap akan tersedot oleh manik di langit-langit, ia menangkap asap dan menekannya pada rune. Simbol segera mulai meleleh dan menjadi untayan asap aneh sebelum memasuki cermin perunggu. Kemudian dia mengambil giok dan meninggalkan metode untuk memecahkan batasan ini di dalam giok. Setelah menyingkirkan cermin perunggu, Wang Lin tidak menempatkan pembatasan warisan semu pada 2 harta yang tersisa. Di luar, langit menjadi lebih cerah. Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Matahari menutupi langit dan perlahan-lahan membubarkan kegelapan. Wang Lin membuka matanya, bangkit dan membuka pintu. Sinar matahari menghantam tubuhnya dan perasaan hangat segera muncul di benaknya. Energi spiritual di sekitarnya sangat kaya sekarang, jadi itu segera membuat pikirannya sangat jernih. Perasaan tenang memenuhi hatinya. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia berjalan maju. Saat dia melewati pintu keluar, pemuda di bawah batu itu masih berkultivasi untuk menyerap semua esensi langit dan bumi. Tidak sampai sosok Wang Lin jauh, pemuda itu membuka matanya dan mengungkapkan sedikit penghinaan. Yang mana dari para kultivator asing yang tidak menghabiskan sepanjang hari berkultivasi dan menyerap sebanyak mungkin energi spiritual? Meskipun bakat orang ini biasa-biasa saja, itu bisa ditebus dengan kerja keras. Tetapi orang ini menyerah berkultivasi di pagi hari saat energi spiritual paling padat. Aku yakin orang ini tidak akan pernah bisa membentuk Naschen Soul. Pemuda itu menarik matanya dan mulai berkultivasi lagi. Kecepatannya menjadi lebih cepat seolah-olah energi spiritual yang diserapnya sekarang dicuri dari orang lain. Saat Wang Lin datang kemarin, dia melihat ada pasar bebas di sisi barat kota. Ada banyak kultivator bertukar harta ajaib dan materi di sana. Tidak ada banyak kultivator tingkat Naschen Soul di sana, jadi itu bukan tempat terbaik untuk pergi. Wang Lin merenung sebelum melihat ke arah pemuda di bawah batu dan berjalan. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, dengan nada lembut, "Rekan kultivator, aku ingin tahu apakah ada tempat di kota yang berhubungan dengan harta karun tingkat tinggi." Pemuda itu membuka matanya. Selain jijik di matanya,
Ada juga sedikit ketidaksabaran saat dia dengan dingin berkata, "Paviliun di sisi timur kota." Setelah itu dia berhenti memandang Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan pergi. Pemuda itu mencibir. Dia hanya seorang kultivator formasi inti kecil dan dia ingin menukar harta peringkat tinggi. Aku takut dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke paviliun. Setelah berjalan keluar dari bagian utara kota, Wang Lin dengan santai berjalan ke sisi timur. Tidak banyak manusia di sini, kebanyakan kultivator. Toko-toko di sini juga memiliki atmosfer yang jauh lebih mengesankan dari kedua sisi jalan. Bahkan ada beberapa toko, mungkin karena kebiasaan di sini yang memiliki batu roh yang sangat besar di depannya. Ini bukan batu roh halus, jadi mereka mempertahankan bentuk aslinya dan mengeluarkan energi spiritual yang tebal. Mata Wang Lin mengungkapkan pandangan yang menarik. Pajangan semacam ini memang memberitahu semua orang kekuatan toko-toko ini. Bisa dikatakan bahwa kultivator biasa tidak mungkin menggali batu roh seperti ini dari pembuluh darah roh. Ukuran batu roh juga terkait dengan toko-toko. Beberapa batu roh di luar toko setinggi 20 kaki. Adanya batu roh menciptakan rasa tekanan. Bahkan ada toko dengan batu roh berkualitas tinggi di luar. Penemuan ini segera membuat Wang Lin tertarik dengan toko ini. Dia dengan hati-hati melihat ke toko. Toko ini tidak besar dan hanya memiliki 2 lantai. Meskipun tidak semegah toko-toko di sekitarnya, itu sangat elegan. Ada sebuah plakat raksasa dengan karakter tertulis mewah, "Paviliun Bambu Hijau." Wang Lin tidak masuk, dia menarik pandangannya dan berjalan maju. Di ujung timur kota ada sebuah paviliun besar. Tidak hanya ada satu batu roh di luar gedung ini, tapi 8. 8 batu roh berkualitas tinggi ini tingginya 30 kaki dan tampaknya ditempatkan dalam formasi. Itu mengeluarkan gelombang tekanan spiritual. Paviliun ini tampaknya telah menyatu dengan sekitarnya. Hanya melihatnya saja rasanya agak ilusi. Ada strip panjang batu roh dengan 3 kata diukir pada mereka. Paviliun utuh. Tekanan menyebar. Bahkan ada lapisan pembatasan tersembunyi yang mencegah akal ilahi memeriksa ke dalam. Wang Lin tidak memaksakan akal ilahi, karena dia tidak terlalu tertarik dengan paviliun harta karun utuh. Wang Lin melangkah masuk tetapi segera mengerutkan kening. Dia melihat seorang pria parubaya berjalan keluar dari paviliun dan menghalangi jalannya. Dia memeriksa Wang Lin dan dengan tenang bertanya, "Apakah sesama kultivator tidak mengetahui aturan pavilionku?" Ekspresi Wang Lin biasa saat dia dengan tenang berkata, "Oh, aku bertanya-tanya apa aturannya." Pria parubaya itu sangat terkejut melihat ekspresi tenang Wang Lin. Dia telah melihat banyak kultivator, dan selain dari monster-monster tua itu, sangat sedikit kultivator yang bisa setenang ini di bawah tekanan paviliun. Ada 2 aturan masuk dan 1 aturan keluar di paviliun utuhku. Mereka yang di bawah tahap Nascent Soul tidak bisa masuk. Mereka yang tidak memiliki 100.000 batu roh berkualitas tinggi tidak bisa masuk. Mereka yang tidak melakukan perdagangan tidak bisa keluar. Wang Lin sedikit mengernyit. Pria parubaya itu melihat ekspresi Wang Lin dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya, apakah sesama kultivator memiliki 100.000 batu roh? Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh di dalam tasnya. Lagi pula begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia terutama menggunakan giok langit. Pria parubaya itu tersenyum. Rekan kultivator tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam. Bahkan jika kamu masuk ke dalam, maka aku khawatir kamu tidak akan memenuhi syarat untuk pergi. Silakan kembali. Apakah kamu akan menerima harta ini? Mata Wang Lin tenang saat dia menatap pria parubaya itu. Dia membuka tasnya dan pedang terbang yang dia buat muncul. Pria parubaya itu melirik pedang terbang dan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Dia bisa tahu secara sekilas pedang terbang ini disempurnakan dengan metode yang sangat buruk, dan bahwa tidak ada yang istimewa tentang itu. Bahkan cahaya pedang itu sangat suram. Dia bahkan tidak menggunakan akal ilahi dan bisa tahu dengan mata telanjang bahwa pedang terbang ini berkualitas sangat buruk. Itu mungkin bahkan bukan harta magis berkualitas rendah. Dia bertanggung jawab untuk memverifikasi paviliun harta utuh selama bertahun-tahun, jadi penglihatannya sangat bagus. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan tingkat kultivasi yang rendah mencoba untuk menjual harta yang mereka pikir sangat bagus. Dalam benaknya, Wang Lin adalah salah satu dari orang-orang itu. Harta pedang terbang ini mungkin memiliki kemampuannya, tetapi pria parubaya itu tidak tertarik. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan menerimanya. Silakan pergi. Wang Lin dengan dingin menatap pria parubaya itu sebelum berbalik dan pergi. Saat tatapan Wang Lin mendarat di mata pria parubaya itu membuat tubuhnya bergetar. Tatapan Wang Lin seperti es berusia 10.000 tahun, itu menyebabkan Nascent Soul-nya membeku dan hampir runtuh. Ketakutan, pria itu mundur beberapa langkah dan ekspresinya menjadi sangat pucat. Dia melihat Wang Lin berjalan pergi, benar-benar terdiam. Dalam hatinya, dia samar-samar merasa seperti ada sesuatu yang tidak biasa tentang pedang terbang itu. Pada saat ini suara tua datang dari dalam paviliun. "Lu Feng, apa yang terjadi?" Pria parubaya dengan cepat berbalik dan berkata, "Penatua San, barusan seorang kultivator datang untuk menjual harta." Seorang lelaki tua berjalan keluar dari paviliun. Dia memiliki punggung bungkuk dan tampak sangat tua. Wajahnya dipenuhi jejak waktu dan pandangannya sangat redup.
Dia menatap pria parubaya itu dan dengan tenang bertanya, harta seperti apa?